Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Baik pemirsa, malam ini kita akan mencoba melakukan penelusuran atau pengambilan benda pusaka, yang mana pengambilan malam ini kita mendapat informasi dari sebagian atau sejumlah narasumber, yang mana narasumber tersebut menerangkan bahwasanya sering melihat sesosok cahaya-cahaya berwarna kebiru-biruan dan berwarna hitam yang sering mewujudkan berupa pancaran-pancaran cahaya serta perwujudan sesosok orang tua yang tingginya sekitar kurang lebih 10 meter, tinggi besar dan berbulu. Benda apakah itu atau makhluk apakah itu, kita akan coba melakukan penelusuran. Malam ini kita ditemani oleh dengan Gus Obed dan serta para kru-kru yang lain akan membantu membacakan lantunan-lantunan sholawat dalam pengambilan benda pusaka. Nah, di area sini saya merasakan adanya beberapa atau energi-energi dari sejumlah dari makhluk goib atau benda pusaka. Letaknya di sebelah barat saya berdiri ini, saya melihat adanya pancaran cahaya yang berwarna hitam dan kebiru-biruan serta adanya sosok yang tinggi besar. Ketika saya berjalan dari arah barat ke timur, saya tadi melihat sesosok bayangan hitam yang tinggi sekali. Dari cerita sebagian masyarakat atau sebagian narasumber, ternyata cerita dari narasumber tersebut untuk saat ini saya rasakan relevan atau sesuai dengan cerita atau yang saya rasakan malam ini. Baik, kita akan mencoba melakukan penelusuran terlebih dahulu. Sebelumnya, untuk para subscriber atau para pemirsa, jangan lupa like serta komentarnya serta share di channel YouTube ini agar channel YouTube ini kembali menjadi channel YouTube yang menjadi lebih baik. Ya, kita akan mencoba melakukan penelusuran terlebih dahulu. Ya, pemirsa, kita melakukan penelusuran di area sini. Nah, di sini saya merasakan adanya vibrasi dari makhluk goib. Nah, vibrasi tersebut apakah perwujudan atau sosok makhluk goib yang menunjukkan eksistensinya, atau benda pusaka yang mana benda pusaka itu juga menunjukkan energi-energinya, kita juga belum tahu. Malam ini kita akan mencoba melakukan penelusuran sehingga penasaran saya malam ini dapat terjawab, apakah vibrasi tersebut vibrasi dari makhluk gaib atau vibrasi dari benda pusaka. Kita akan mencoba melakukan penelusuran terlebih dahulu, tentunya dengan lantunan-lantunan selawat yang dibacakan oleh para kru-kru kami. Ya, di sini saya tadi melihat sosok tinggi besar berwarna hitam meloncat dari arah utara ke selatan. Nah, ketika saya melakukan pembukaan tadi, sekilas saya melihat bayangan hitam langsung terbang ke arah selatan, maksud kami ke arah selatan. Nah, apakah vibrasi tersebut merupakan vibrasi dari benda pusaka? Kita akan mencoba melakukan upaya penarikan terlebih dahulu. Nah, di sini, ya ini bisa dilihat angin sudah mulai berdatangan atau angin sepoi-sepoi saya rasakan. Biasanya angin-angin yang seperti ini merupakan angin dari energi makhluk gaib yang menunjukkan eksistensinya atau mereka merasa terganggu atas kehadiran kita. Insya Allah dengan lantunan sholawat semua apa menjadi hajat kita malam ini dapat terlaksana dan penuh dan diberikan keselamatan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ramai-ramai coba ya ibu-ibu ya di sekeliling ini merupakan lahan yang jarang dihuni. Nah, ini kelihatan sangat tebal sekali rumput-rumputnya. Kelihatan kalau di sini jarang dilewati oleh manusia atau oleh orang. Nah, ini untuk pemirsa channel YouTube ini hanya sekedar hiburan dan kita hanya fokus pada lantunan sholawat agar para pemirsa turut serta mendengarkan lantunan sholawat yang dibacakan oleh para kru kami. Ini saya merasakan sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya kodam kodam. Assalamualaikum ya ini pemirsa. Nah, di sini saya merasakan adanya vibrasi. Nah, sosok bisa berada di arah sini pemirsa. Nah, di sini dia sedang berdiri, kelihatannya merasa terganggu atas kehadiran kita. Dari vibrasinya, makhluk gaib tersebut memiliki atau memegang suatu pusaka. Nah, kita coba dengan lantunan selawat, insya Allah pusaka itu bisa kita rebut atau bisa kita ambil dari makhluk tidak kasat mata tersebut, sehingga dapat dilakukan perwujudan dari benda gaib menjadi wujud nyata. Oke, saya kasih terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kru-kru yang berada di sini yang ikut acara ini, mohon untuk bantuan lantunan sholawatnya. Saya fokus dalam penarikan benda pusaka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Nah, ini alhamdulillah benda pusaka
yang kita dapat malam ini atas bantuan atau dengan lantunan-lantunan selawat yang dibacakan oleh para guru-guru kami. Alhamdulillah hajat kita dapat terlaksana dengan penuh kesuksesan dan diberikan keselamatan yang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini sejenis maheso lajer ya, atau kebo lajer. Kalau melihat jenisnya ini sejenis eranya estimasi Singosari ini. Tapi untuk lebih jelasnya biar guru besar kita yang akan menjelaskan terkait benda yang kita dapat malam ini. Ya alhamdulillah dengan lantunan selawat hajat kita malam ini dapat terlaksana. Ini alhamdulillah ya. Ya kita coba akan melakukan penelusuran lagi malam ini. Benda yang kita dapat relevan dengan cerita dari narasumber yang menunjukkan sosok tinggi besar hitam yang tingginya sekitar 10 meter. Makhluk gaib tersebut ternyata perwujudannya secara visual atau secara nyata merupakan perwujudan dari benda pusaka. Malam ini kita akan kembali melakukan upaya penarikan yang mana dari cerita dari sebagian masyarakat atau narasumber atau para saksi-saksi yang saling melihat cahaya-cahaya berwarna kehitam-hitaman yang sering berterbangan di area sini. Nah, apakah itu perwujudan dari makhluk gaib atau energi dari suatu benda pusaka, kita juga belum tahu. Kita akan mencoba melakukan penelusuran mengingat banyaknya energi atau banyaknya maaf ya. Nah, bisa dilihat ketika saya mau berbicara ada sesosok yang gemuruh di sebelah sana. Nah ini bisa disimpulkan bahwasanya benar cerita dari sebagian masyarakat narasumber, banyak cahaya-cahaya berwarna hitam kebiruan tersebut berterbangan di area sini. Saya ulangi lagi, mengingat banyaknya energi negatif di area sini, sehingga saya perlu bantuan dari Kiai Kasan dan Gus Rigan untuk mencoba melakukan upaya penarikan benda pusaka, karena energinya saya rasakan sangat besar sekali dan energi yang disebut adalah energi negatif. Nah, kita coba melakukan upaya penarikan terlebih dahulu, penelusuran terlebih dahulu. Monggo nih di bawah ya ini. Nah, coba dulu ya. Nah di sana ada Gus Rigan yang mencoba melakukan upaya penelusuran atau pendeteksian dan ada. Nah ini bisa dilihat ada sosok ayam berwarna putih. Nah, dia merasa dari tadi terus bergelut, ya Pak, gelut-gelutan gitu Pak ya. Apa itu? Merasa tidak nyaman dia. Nah, karena biasanya kalau hewan yang ketika malam hari dia selalu aktif, padahal pada logikanya ayam itu kalau aktifnya hanya siang hari ya, kalau malam dia tidak aktif. Tapi ini aneh sekali, ketika kita belum datang ayam tersebut terus berkokok. Nah terus suara gemuruh terus, dia terus merasa terganggu, padahal kita tadi masih radius berapa ratus meter dari tempat ini. Bisa disimpulkan energi tersebut ada di sini karena hewan berjenis ayam, tokek atau jenis hewan yang pada malam hari selalu tertidur, nah, tidak aktif. Maksudnya kalau aktif hanya siang, ketika malam dia kembali menjadi aktif. Pada umumnya atau mitosnya banyak energi negatif di area sini, energi makhluk gaib maksud kami. Ya kita coba melakukan terlebih dahulu. Ya di sini jika saya mau melakukan penelusuran atau upaya identifikasi dengan Kiai Hasan, teman-teman, saya di sini merasakan adanya vibrasi
dari makhluk energi dari makhluk gaib. Jadi apa? Anehnya ketika saya mau menuju di area sini, ayam-ayam atau ayam liar atau bahkan ayam yang dipelihara oleh sebagian warga di sini banyak yang merasa terganggu. Banyak yang berkokok tadi, akan ada apa ini, apakah merupakan energi negatif dari makhluk gaib yang telah menunjukkan eksistensinya sehingga ayam tersebut merasa terganggu. Kita coba melakukan upaya identifikasi terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan benda pusaka dalam perburuan malam ini. Assalamualaikum ya khodamu khodami. Assalamualaikum salam ya khodamu khodami. Assalamualaikum. Di sini energinya sangat besar sekali. Saya mau dibantu selawatnya ya, ini energi sudah mulai terkumpul di sini. Ini kelihatannya sumber energinya berada di sini. Ya, coba mari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Cukup menguras tenaga sekali. Ternyata isyarat dari ayam-ayam yang berkokok tadi merupakan isyarat dari benda yang kita dapat malam ini. Ternyata ini sejenis seperti telur seperti batu ya, ini batu yang berwujud
Iya, batu yang berwujud seperti telur. Nah, jadi ayam berkokok tadi dia menunjukkan isyarat bahwasanya ada benda pusaka yang berupa seperti telur beting. Nah, ini relevan sekali dari cerita sebagian masyarakat dan narasumber. Cahaya berwarna hitam kebiru-biruan ternyata perwujudannya seperti ini. Ini asli batu pemirsa. Ini bukan rekayasa ya. Ini asli, bukan rekayasa. Nah, ini sangat menguras tenaga sekali dalam pengambilan malam ini. Telur yang mengkristal. Ya, memfosil Pak ini. Ini tapi ini asli batu ini, bukan rekayasa. Nah, asli batu pemirsa ini. Ya. Terkait benda yang kita dapat malam ini, tentang filosofi dari benda pusaka yang kita dapat hari ini, kita mencoba menuju ke Padepokan untuk menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Halim Mustaqim untuk menjelaskan terkait filosofi dari benda yang kita dapat malam ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, serta komentarnya agar channel YouTube ini terus berkembang menjadi yang lebih baik. Dan ingat pemirsa, channel YouTube ini dalam pengambilan benda pusaka hanya sebatas hiburan, dan kita hanya fokus pada lantunan-lantunan selawat yang dibacakan oleh para kru-kru kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pemirsa, kita mohon maaf sebesarnya. Yang jelas dan bisa dipastikan itu adalah suatu ketidaksengajaan dari kami ketika melakukan upaya pengambilan benda pusaka atau pembuatan konten ini. Ya, kita akan menuju kepada untuk menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Halim Mustaqim. Ya, pemirsa, kita menuju ke Padepokan untuk menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Halim Mustaqim untuk menjelaskan atau kita akan mendapatkan petitor dari beliau terkait benda pusaka yang kita dapat malam ini. Ya, mari, monggo bunyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Anton, Anjar. Alhamdulillah. Doakan nih wau. Doakan. Doakan Anton. Wah, men. Mayang men. Ya, sementing pokoknya solawat. Ini sekedar hiburan. Keris ini uangnya ora oleh percaya mbak. Keris sayangnya besar Gusti Allah. Aku ada gampang ngalamin musrik nggak tergantung uangnya. Apa bedanya keris karo pistol? Apa yang jauh pistol nggak musrik, yang jauh keris kok musrik? Apa bedanya HP karo keris? Uang kecanduan HP lu nemen, aku kecanduan keris nggak lu nemen. Iya, orang coba sebagai biasa. Nanggono iki ya makhluk ya Allah, kekuasaan Gusti Allah ya, mengagumi ayat-ayat Gusti Allah. Wah, ndak dinutuk uang loro tot. Masalah khasiatnya ora usah diterangne, ndak penting kok disalah gunane. 5 syahadat, sholat, puasa, zakat, isi mampu, haji. Isi endi ya ndok karo pitik. Pitik karo ndok isi endi. Dunia ini iki kaya bulat selalu berputar. Ada yang abadi di kehidupan dunia. Yang penting golek sangu akhirat, karena akhirat hidup yang abadi, akhirat hidup yang lebih abadi.
Enake ndak akhirat tergantung sangune nang donya, ibadah nang donya. Ndak sangu sok gedon selawase selagine nang donya ndak duwe sangu. Susah pol, apa meneh nang akhirat ndak duwe sangu. Tambah luwih susah lan nang donya jan duwe sangu kepepete sik utang tangga iso. Nang akhirat arep utang sapa? Kudu tenanan oleh di sangu nang akhirat. Iki jenenge ana nggih abadi kuwi enek ujiane wong urip nang ibadah. Ujiane siji bisikan setan. Setan iki mung tugase bisiki ngridu. Ora kok dadekne melarat dadekne sugih. Ngono ndak tapi ngridu amrih ndak gelem ibadah. Ora nafsu. Nafsu iki pengenane enak-enak tapi sing sementara. Kuwi iso dikalahne karo jenenge ati nurani sing nang kono dibekali karo ilmu sing berdasarkan Quran hadis gawe ulama. Semoga nek manfaat karo kae. Al-Fatihah. Semoga rezekine tambah lancar, bisa nyarutang. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Rama ya ghani ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadudu amina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.